warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PGSD FKIP UMK tahun angkatan 2014. Kami akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Detektif Kancil. Sebelumnya saya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Siti Raufa, NIM 2014 33262 sebagai Bapak Kelinci, Marsupi Lami, Babi, dan Kuda. Nama saya Ruka Vera Irawati, NIM 2014 33274 berperan sebagai kambing, anjing, ibu kelinci, kelinci. Nama saya Yida Aryani, NIM 2014 33275 sebagai kancil, monyet, dan jerapah. Dan saya Seing NIM 2014 33278 berperan sebagai sapi, beruang, dan gajah. Selamat menyaksikan. Di pagi hari, di hutan, suara burung bersiul dan saut-sautan menambah sejuknya di pagi hari. Gajah, sapi, monyet, dan jerapah sedang berkumpul. Peristiwa ini membuktikan bahwa kita sebagai makhluk Tuhan jangan sombong dan takabur, seakan kita hebat sendiri. Ini juga bukti bahwa di atas yang hebat masih ada yang lebih hebat lagi. Sekarang saya sadar bahwa semua tindakanku itu salah. Kawanku Kancil, beruntung sekali kamu sadar atas apa yang terjadi terhadap kamu, sehingga kamu tidak terjerumus makin dalam. Mulai sekarang kamu boleh membantu kami dalam melaksanakan tugas di hukum di hutan ini. Kami tidak segan-segan meminta pendapatmu kalau kami menemukan jalan buntu. Tapi ketahuilah, saya tetap berprinsip bahwa saya tidak akan menyumbangkan saran kecuali diminta. Itu prinsip saya. Saya harap kawan-kawan maklum ya. Gajah, sapi, monyet, dan yang lain menyetujuinya. Kami hargai prinsipmu dan mulai sekarang kami akan mengumumkan pada warga hutan bahwa si Kancil telah tobat dan bersedia membantu semua hutan. Penghuni hutan belantara negeri 1000 pulau ini bagaimana? Ya, saya siap. Suara ayam berkokok begitu kencang yang menandakan pagi telah tiba kembali dan semua hewan telah terbangun. Kukuruyu! Dan terdengar seekor hewan menangis. Dek! Dek! Anakku hilang! Dek! Dek! Ada apa induk kambing? Dek! Anakku hilang! Anakku satu-satunya hilang! Dek! Semua hewan yang menghampiri induk kambing dan mereka serempak berkata, "Hah? Lalu apa kau tahu siapa penculiknya? Dek!" Baiklah kalau begitu, kami akan segera melacak keberadaan anakmu. Dan siapa kira-kira penculiknya? Seekor anjing telah mengendus-endus. Mati kasih. Seekor anjing telah mengendus-endus tanah yang kira-kira dilalui penculik anak induk kambing itu. Bagaimana? Maaf Tuan, saya sama sekali tidak dapat menemukan jejak penculik itu. Sepertinya penculik itu telah menyebarkan semacam ramuan di sekitar rumah ini. Bek! Induk kambing, kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan penyidikan sekarang ini. Kami akan teruskan nanti sore. Gajah pun pergi entah kemana dan mereka berkumpul kembali. Tapi kan kita harus menemukan pelakunya demi terciptanya keamanan dan kenyamanan hidup
kita di hutan ini. Kawan, kira-kira bau apa yang tercium di rumah induk kambing itu? Saya tidak tahu pasti. Yang jelas bau itu bukan khas bau kambing, tapi juga bukan bau khas penghuni hutan belantara ini. Semua hewan yang ada di tempat itu merasa kebingungan. Maksudmu, hutan kita telah kedatangan penculik dan penjahat dari luar? Begitu? Ini hanya perkiraan saya saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan, karena bisa saja saya salah, Tuan. Yang jelas kita sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Saya harap di antara kita jangan ada yang membuat pernyataan-pernyataan yang dapat membuat warga hutan bingung dan resah. Kita harus menjaga keamanan dan karena itu hak asasi mereka juga harus kita junjung tinggi. Bagaimana? Setuju? Kecil sahabatku, kalau boleh kami tahu apa kira-kira analisimu? Aku merasa akan ada jatuh korban lagi. Waduh, gila bener ya, Bu. Kira-kira siapa pelakunya ya, Bu? Aduh, Bapak, yang mana aku tahu. Kamu ini bagaimana? Kamu ini bagaimana, Bu? Uang kamu yang berada di rumah, masa iya tidak tahu siapa yang telah memakan ikan-ikanku? Nah, aku ingat sesuatu, Kak. Kemarin aku lihat kucing kamu itu sedang memandang ikan-ikan sambil kakinya berusaha masuk ke dalam empangan itu. Mungkin, tidak mungkin itu. Tidak, tidak mungkin, Bu. Saya tidak percaya. Saya yakin kamu dan teman-teman. Pas. Malam pun tiba. Suara gemuruh petir pun bersaut-sautan. Dan keluarga ayam pun merasa ketakutan mendengar suara-suara itu. Di dalam kamar, anak ayam terkejut melihat seekor hewan yang tidak tahu apa itu. Jejaknya hilang dihapus air hujan. Aku tidak bisa bergerak lagi selain di dalam kamar anak ayam malang itu. Di kamar itu, bau yang telah kamu cium. Sepertinya ya bau anjing atau yang sebenarnya sebangsanya anjing. Kita harus hentikan penculikan ini. Kita harus menangkap pelakunya cepat mungkin. Tapi bagaimana? Karena penjahat itu terlalu licik buat kita. Begini saja. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi yang jelas aku mendapatkan ide untuk menjebak si biang kerok ini. Kecuali anjing bisa menemukan petunjuk yang mendekati. Siapa pelakunya? Yang kuyakini sekarang adalah biang kerok itu pasti mencari korban lagi. Jadi tolong beritahu masyarakat untuk hati-hati. Itu saja. Masalah hilangnya korban penculikan akhirnya masuk ke media massa koran dan telah dibaca oleh warga hutan belantara. Kenapa kamu begitu yakin kalau si biang kerok itu akan kembali lagi? Ini gajah melihat korban selalu anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak cenderung lemah, tidak melawan dan ingin membuatnya ketagihan. Sehingga dia akan selalu mengulang perbuatannya. Dan satu hal yang pasti, dia sangat menyukai daun muda. Kalau begitu, sampling harusnya kita tingkatkan dengan melibatkan warga terutama di malam hari. Hari pun berganti malam dan banyak warga hutan belantara yang berjaga untuk melindungi warganya. Pada saat itu pula terdengar
Perhatian, perhatian, tempat ini sudah dikepung. Hai, lihat, dia ada di atas genteng. Cepat tangkap dia. Akhirnya semua warga mengejar serigala tersebut dengan cepat dan akhirnya serigala tersebut jatuh ke jurang yang sangat dalam. Kami yakin sekali bahwa yang menjadi barang biang kera itu adalah seribu kuda. Lalu bagaimana tanggung jawab Anda? Kenapa tetesan darah itu tidak dapat menghantarkan ke sarangnya? Rupanya kuda itu telah menaburkan ramuan yang dapat merusak penciuman kami. Tapi bagaimanapun kami akan segera menangkap. Karena warga hutan berhidup di daerahnya sendiri. Ingat itu. Siap, laksanakan. Lalu akhirnya anjing pergi. Kancil kawanku, sekarang si Beongkera sudah kita ketahui. Kira-kira bagaimana akalmu untuk menangkapnya? Ya sebenarnya aku tidak dapat memberitahukannya sekarang. Tapi aku yakin pasti menangkap penjahat itu. Kancil kawanku, mudah-mudahan saja omonganmu tadi bukan salah satu bentuk kesombonganmu yang lainnya. Oh, tidak. Aku yakin sekali aku pasti bisa menangkapnya. Baiklah, sekarang kami tugaskan kamu untuk menangkap serigala jahat itu. Laksanakan tugas ini dengan baik ya. Selamat berjuang. Kancil akhirnya sampai di tepi sungai dan beristirahat sejenak. Kancil, rupanya kalian di situ ya. Wahai kancil yang baik hati, tolongin aku memecahkan masalah. Kepalaku sudah pusing. Sebenarnya ada apa? Dan pertolongan apa yang bisa aku berikan kepadamu? Gini Cil, aku selalu kehilangan hewan-hewan peliharaan. Kata istriku, ikan-ikan itu dimakan hewan-hewan peliharaanku. Ikan dan kucing. Sekarang ada di mana? Mereka ada di rumah Cil. Bagaimana kalau kita ke rumahmu sekarang? Dengan senang hati Cil. Mari silakan Cil. Tiba di rumah kelinci. Istriku sayang, suamimu datang. Hah? Ada apa itu? Ini istriku. Dia yang selalu bilang kalau ikan-ikan aku itu dimakan oleh kucing. Benarkah apa yang dikatakan oleh suamimu itu? Ya, benar. Memang ikan-ikan itu dimakan kucing kesayangannya. Dia menuduh bahwa aku sering mengundang teman-temanku ke rumah untuk memakan ikan-ikan peliharaannya itu. Oh ya? Kapan kira-kira terakhir ikanmu hilang? Baru saja. Berapa banyak? Ya, kira-kira 1 kilo. Sekarang timbang kucingnya. Nah, jelas sekarang berat kucing ini tidak sampai 1 kilo, sedangkan ikan yang hilang mencapai kira-kira 1 kilo. Jadi, misalnya ikan-ikanmu dimakan oleh kucing sebanyak 1 kilo, seharusnya berat kucingmu bertambah. Nah, sekarang sudah dijelaskan bahwa bukan kucing ini yang telah memakan ikan-ikanmu. Sekarang Anda bisa menyimpulkan sendiri siapa pencuri ikan-ikan Anda. Siang pun berganti malam dan terdengar pula suara-suara serigala mengaum. Babi dan musang merasa ketakutan. Gue takut. Hari pun berganti pagi, terlihat beruang anjing
sedang bercakap-cakap. Ada apa ini, Pak? Saat pagi menjelang, Kancil dan teman-temannya sampai di hutan dekat dengan perbukitan. Di sana terlihat anjing, beruang, dan kelinci sedang berbincang-bincang. Lalu Kancil dan teman-temannya menghampiri mereka. Ada apa ini, Pak? Oh, Kancil rupanya. Tolonglah kami, kuda jahat datang lagi. Untuk kali ini anak Bu Kijang yang menjadi korban. Nah, tujuan kami keliling hutan adalah untuk menangkap kuda jahat ini. Kira-kira kalian tahu ke arah mana kuda itu datang dan pergi? Aku tahu, ke sana ke arah bukit. Kalau begitu, baiklah. Kami akan berusaha menangkap dan menghentikan kejahatan ini. Sekarang izinkan kami pergi. Hati-hati kawan, semoga berhasil. Lalu Kancil meneruskan perjalanannya menuju perbukitan. Saat sudah melewati sawah, tiba-tiba ada seekor marsupilami yang mengikuti mereka. Marsupilami itu menyerang dan melilit badan Kancil. Sekarang kau tak akan lolos lagi. Kebetulan sekali, sudah lama aku mencarimu. Untuk apa? Tentu saja untuk menantangmu berkelahi sampai mati. Kata-katamu tidak akan mampu membuka lilitanmu. Aku tidak akan percaya kepada siapapun, apalagi kepadamu. Nah, dengar baik-baik ya. Kau pasti pernah mendengar teknik di bela diri jurus 8 langkah penjuru angin serta jurus-jurus 2 langkah memanah rembulan. Dan sekarang aku baru saja menciptakan jurus yang lebih hebat dari itu. Akan kubuktikan kepadamu, tapi sekarang ini berikan aku kesempatan untuk berkelahi denganmu. Jika aku kalah, kau boleh menelanku, dan jika aku menang, akan menurunkan ilmu itu kepadamu tanpa harus menghukummu. Bagaimana? Ini adalah tebusan kepercayaanmu untuk melepaskan aku dari sulitanmu. Lalu Marsupilami melepaskan belitanya. Nah, sekarang kau sudah siap menerima seranganku. Silahkan. Jurus ini dinamakan jurus 1000 langkah menuju ke hutan. Lalu Kancil dan teman-temannya lari. Ketika di perjalanan, Kancil merasa lapar. Baby, bagaimana perbekalan kita? Ini dia, tinggal sekantong lagi. Tahanlah sampai kita memasuki desa terdekat. Kancil dan teman-temannya istirahat di bawah pohon. Tiba-tiba kuda jahat itu datang dan memakan perbekalan Kancil. Di lokasi berbeda, burung hantu dan hewan lain sedang berkumpul. Kapten Anjing, bagaimana penyelidikanmu? Kami sudah telusuri jejaknya. Namun sayang, sekali jejaknya telah hilang ketika harus menyeberangi sungai. Kami yakin bahwa serigala itu telah keluar dari hutan kita ini. Lalu bagaimana kabar Kancil dan kawan-kawannya? Ketika Kancil terbangun dari tidurnya, dia kaget karena melihat perbekalannya habis, entah dimakan siapa. Bangun, bangun. Lihat perbekalan kita habis. Siapa di antara kalian yang
kamu menuduhku? Dan lebih jelas lagi, bukan aku yang memakannya. Lebih baik aku mati daripada berkhianat dengan cara seperti itu. Coba sekarang kalian pikir, daerah ini sepi sekali, cuma ada 3 makhluk yaitu kita. Lalu kita bertiga tidur di sini. Nah, setelah kita bangun makan, kita tinggal pulangnya saja. Aku yakin pasti ada berkhianat di antara kita. 2 di antara kita atau 1 di antara kita. Ya kan? Baiklah, sekarang aku akan membuktikan dengan cara yang sangat mengerikan. Maksudmu apaan? Dengar Musa, dengar jerapah. Aku dulu pernah belajar kimia dan aku masih ingat ada sebuah cairan yang bila bercampur di dalam perut kita akan berubah menjadi racun yang sangat mematikan. Kalian tunggu di sini, aku akan mencari air dan cairan itu. Jangan khawatir, aku pasti akan minum di hadapan kalian. Lalu Kancil datang dengan membawa segelas air dan cairan. Nah, minum ini. Terdiri dari air campuran 2 cairan yang kalau kita minum dan bercampur dengan perut kita, maka akan menjadi racun yang sangat mematikan. Nah, baiklah teman-teman, karena aku tidak memakan perbekalan itu, maka akulah yang pertama yang meminum air maut ini dulu. Nah, jerapah, sekarang giliran kamu. Ayo cepat minum. Tidak usah takut kalau kamu tidak melakukannya. Dan sekarang kau babi, ayo. Maafin aku. Ah, sudahlah, kami memaafkanmu. Tapi ingat selalu, kalau kita harus saling membantu, bukan kepentingan sendiri. Gimana? Kan mengerti kan? Iya, mengerti. Sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan kita karena aku merasa kuda semakin tajam ke arah perbukitan itu. Ketika Kancil dan teman-teman melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan kambing. Maaf Pak Kambing, kenapa desa ini sepi sekali? Penduduknya kemana? Apakah aku sedang berhadapan dengan Kancil yang cerdik itu? Ah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya hanyalah kancil yang biasa. Kawan-kawan, kita kedatangan tamu istimewa. Kancil dan teman-teman sudah datang. Mendengar suara kambing, penduduk pun keluar. Mari! Kancil dan teman-teman mengikuti kambing. Mereka pun dijamui makanan oleh Pak Kambing dan mereka pun menyantapnya. Pak Kambing, saya tidak mengerti. Ada apa sebenarnya? Kenapa kami disambut seakan-akan kami ini makhluk yang luar biasa? Kancil, saudaraku, di desa kami telah mendapat bencana penculikan anak-anak ayam, kambing, dan babi terus merajalela. Kalau boleh saya menebak, ini pasti perbuatan kuda jahat. Iya, benar sekali. Lalu, kenapa kalian menganggap kami sebagai tamu yang luar biasa? Kami mengundang ahli ramal dari hutan tetangga. Menurut beliau, akan datang 3 makhluk yang bernama Kancil, Musang, dan Babi yang akan membantu kami lepas dari ketakutan ini. Dasar rezeki nomplok. Terima kasih kembali atas sambutan penduduk desa ini.
perjalanan kami memang sedang mencari kuda jahat itu. Kuda itu adalah buronan dari hutan kami, hutan negeri 1000 pulau. Doakan saja agar kami cepat bisa menangkap kuda itu. Malam pun tiba. Pak Kambing, ada apa? Kali ini giliran keluarga bijak. Kasihan, sengsara banget nasibnya. Karena itulah, secepatnya kita harus menangkap serigala jahat itu. Semoga kalian berhasil. Kancil dan teman-teman meneruskan perjalanannya. Sampai di perbukitan, mereka memasuki gua. Seram banget. Kita keluar. Kancil dan babi berapa keluar dari gua. Sekarang kita mau ngapain lagi? Cara nangkapnya gimana nih? Kancil mengendus-endus. Hati-hati. Kancil dan babi terkejut mendengar suara yang sangat keras. Ayo sembunyi. Malam hari pun tiba dan terdengar suara kuda. Aduh, gue benar-benar takut nih. Kita pulang aja yuk. Tenang, aku sudah menyiapkan ini. Di suatu tempat, dari suatu balik pohon kuda melihat Kancil dan babi sedang mencari kuda itu. Dan akhirnya babi itu melihat kuda dengan terkejut. Kancil, cepat lari. Kancil dan kuda akan saling menerkam. Itu motor. Pagi pun tiba, burung hantu, kerbau, dan monyet saling berkumpul. Mimpiku buruk sekali. Aku melihat darah. Darah banyak sekali. Dan ada kancil yang terbaring di samping darah itu. Kawanku, jangan khawatir. Aku yakin kancil akan dapat menangkap kuda itu. Nah, dulu aku boleh yakin. Tapi sekarang sudah hampir sebulan mereka pergi dan tidak ada kabarnya. Betul itu, tapi anjing yang memiliki anak buah yang banyak saja tampaknya sudah menyerah dan pulang dengan tangan kosong. Kancil dan babi pulang dan telah disambut oleh para warga dan pulang membawa kuda yang selama ini meresahkan warga. Nah, Kapten Anjing, terimalah penjahat ini dan hukumlah dia dengan hukuman yang setimpal, dan aku meminta kepadamu jaga dia jangan sampai lolos lagi. Kancil menghampiri Gajah, kerbau, dan monyet. Kancil kawanku, kalau kami boleh tahu bagaimana caranya kamu menangkapnya. Itu gampang saja, teman. Jangan khawatir saja, aku telah mempelajari kelemahannya. Apa saja kelemahannya? Selama ini, kuda mempunyai kebiasaan yang tidak pernah berubah-ubah. Lalu aku juga mempelajari kesukaannya. Apa saja kesukaannya? Darah. Jadi saya menancapkan batang dan kemudian saya campurkan darah. Untungnya bambu itu tajam sekali dan dia menjilatinya terus sampai dia tidak sadar bahwa yang dia jilat itu darahnya sendiri. Akhirnya kuda itu lemah dan darahnya banyak sekali yang keluar. Tentu saja dia mati kehabisan darah, dan ketika dia
semakin lemas, itulah kami berhasil menangkapnya. Terima kasih Kancil sahabatku. Kami para warga lega dengan semua ini. Sekarang sebutkan apa yang kau inginkan. Di dunia ini manusia banyak diperlakukan seperti binatang. Nah, yang saya inginkan adalah jika kita memperlakukan binatang baru seperti manusia. Semua warga akhirnya bertepuk tangan dan merasa gembira atas keberhasilan Kancil. Sampai jumpa.